Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa perdana bersama kami Nur Muzayin, Pranata Humas Kementerian Agama Kabupaten Batang. Di kesempatan yang sore yang baik ini di Kembang Teh, Kementerian Agama berceloteh. Baik, untuk kali yang perdana ini Kembang Teh mengundang Bapak kita, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang, beliau Bapak Ahmad Farhan SAGM HI, yang kali ini akan membicarakan tentang beberapa hal berkaitan dengan program kerja Kementerian Agama Kabupaten Batang. Untuk lebih jelasnya, mari kita sapa. Assalamualaikum Pak Kepala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Bapak? Sehat alhamdulillah, seger. Ya. Habis sholat soalnya. Ya. Kira-kira kesibukannya apa ini Pak untuk akhir-akhir ini Pak? Sibuk hari ini kondangan 2 tempat. Terus tadi ya beberapa sekaligus salah satu MTS itu binaannya Pak Munif hari ini menerima bantuan dari PT Telkom, Bu Ayu. Luar biasa memang beliau itu dalam hubungan lintas sektoralnya. JM-nya langsung turun, kemudian dapat bantuan senilai 270 juta. Tapi untuk 8 lembaga pendidikan. Oh iya. Jadi perwakilan ya Pak? Iya. Penerimanya kira-kira itu berapa tadi? 270 dibagi 8. Berapa itu berarti masing-masing? Ya. MTS semua ya Pak nanti atau apa ada? Ya. Yang ya MTS terus apa ya? Program digitalisasi. Oh iya, iya. Ya, ya. Ini saya manggilnya enaknya Mas Yayan gitu ya? Ya, okay. Ini panggilan sayang. Kalau Pak Kepala sayang dengan humasnya ya berarti. Soalnya kalau kasus Vina itu kan perong dari masalah gitu. Aduh, muka-muka nggak jadi perong Pak. Ya. Kalau di sini nggak ada. Kan sudah perang. Nah, diperangi. Saya jadi ingat ketika Bapak pertama kali ke sini itu kan Batang itu lagi dirundung nestapa 4 hal itu. Iya, yang di pondok, yang di SMP, kemudian yang di guru ngaji dan guru terbangan itu. Betul. Itu jadi ini mau masuk ini ya, terbuka. Ini gimana Pak waktu itu ketika kemudian masuk, kemudian kok tahu-tahu apa itu dengan istikharah atau apa kemudian muncul gagasan untuk wah ini harus diruat ini bagaimana Pak? Betul. Saat itu hari pertama di hari Jumat saya masuk dinas di Batang, kemudian dihadapkan persoalan yang demikian merundung apa namanya ya? Dirundung nestapa. Kira-kira begitu, tegang semua Pak Kapolres, Pak Dandim, terus Kajati, terus lagi Kejaksaan, Pak Jaksa ya, Kajati itu yang dipimpin langsung oleh Ibu PJ, Ibu Lani. Kemudian kami diberi waktu yang terakhir, ini gimana Pak Kemenak solusinya? Ya gimana enaknya? Saya bilang ini kan urusannya gara-gara tegang. Ya. Ketegangan yang tak terkontrol atau tak teratur gitu. Mestinya tegang itu ya ada saatnya tegang. Nah itu yang akhirnya kalau tegang Bu PJ kira-kira obatnya apa? Ya biar adem ya Pak ya. Nah itu maksudnya ruatan masal di situ, mengademkan ketegangan pribadi, ketegangan lingkungan sosial dan seterusnya. Kira-kira itu sejarah awal saya masuk di Batang, kemudian terbentuklah program Khotmil Quran yang sampai hari ini Mas Yayan sibuk tiap bulannya dengan tim kreatifnya. Ya. Mas Agus, Mas Muhyi, terus siapa lagi, Mas Dimas, lektor, gitu kan, sampai lupa anak istri. gara-gara ngurusi khatmil Quran, tapi lupa anak istrinya kan hanya sebulan sekali.
Kalau Pak Munib sering lupa kan. Betul ya Pak ya. Terus yang masih berkaitan dengan itu Pak, kemudian kok kemudian dilanjutkan dengan itu apa? Lagu itu. Ya, lagu itu. Lagu itu tuh tema aslinya kalau judulnya kan Kembang Langit. Kemudian kalau dihayati lagi ternyata masih saja ke situ, gimana itu? Betul. Jadi kita menyadari saat itu ketika Khatmil Quran mulai jalan, kemudian kita menyadari bareng-bareng tidak semua orang mudah mengikuti acara tersebut kan. Oh, ada sisi masyarakat yang memang mungkin enggan gitu mendekati kegiatan keagamaan itu. Makanya pendekatan yang bareng-bareng kita ambil lewat budaya, seni budaya itu, hingga lahirlah Kidung Kembang Langit di malam Rabu itu inspirasinya. Sehingga kita semua menikmati lagu tersebut yang intinya betul kata Mas Yeyen, dakwah melalui lagu. Kalau dicermati memang itu sufi banget sebetulnya. Buat apa kita punya kekayaan, buat apa kita punya prestasi, buat apa kita punya segalanya di dunia ini kalau tidak bisa kita nikmati, kira-kira gitu. Makanya prinsipnya Pak Munif itu luar biasa. Nggak perlu istri 4 itu nggak perlu, yang penting istri 1 rasanya 4, kira-kira gitu. Susah itu Pak. Susah sekali itu. Susah. Ya itu terus kok Pak. Kalau Mas Yeyen merasa susah, harus kursus ke Pak Munif itu. Yang penting rasa itu. Oke. Ya masuk Pak Ika. Esensi. Berarti esensi ya. Meskipun wujudnya podo. Iya, enggak wujudnya podo, tapi rasanya berubah-ubah menjadi 4. Nanti karena tadi Pak Kepala gitu. Tinggal ramuannya. Itu. Ini senengnya pamer ramuan gaya. Terus Pak, siswa kita tuh banyak sekali Pak, siswa, dan potensinya juga banyak. Kemarin kan setelah itu kemudian pada saat kita peringatan Hari Amal Bakti kan kemudian dilombakan ya, banyak sekali. Itu kenapa kok kemudian yang terpilih Mbak Anggun dan Mbak siapa tuh? Angelina. Itu kenapa itu? Ya karena kadang-kadang inspirasi itu pengen secepatnya terrealisir. Itu malam Rebu pagi lah, kemudian Kamis jadi musiknya, notnya dan seterusnya. Kemudian Jumat saya browsing jenenge Pak Munib sama Pak Munib itu. Karena kebetulan memang lagi ada acara bareng, ini harus cari penyanyi yang kira-kira nggak kelamaan dididiknya gitu kan. Ya ketemulah Angelina sama Anggun yang memang sudah masuk 9 besar waktu perlombaan nyanyi di tingkat wilayah. Kemenak gitu. Kira-kira seperti itu Mas Yeyen. Memang kalau lihat karakter penyanyinya juga kebetulan kok cocok. Setelah kita melihat ini cocok apanya maksudnya? Cocok vokalnya Pak. Soalnya barangkali cocok usianya itu maksud Anda nggak cocok maksudnya memang banyak yang bilang ini mahasiswa apa sudah kayak dewasa gitu kan ya Mas Yen, padahal itu baru MTS kelas 3 ketika kita kemudian datang ke kantor kemudian kok jebule masih imut-imut kayak cucunya Mas Yeyen kira-kira gitu. Padahal nama ini sebenarnya untuk menghilangkan kesan bahwa saya itu angker katanya. Iya. Tapi yang jelas cuma angker saja, birnya enggak aja. Tapi hari ini kayaknya sudah ini Mas Agus ya, penampilannya Mas Yeyen sudah berubah kan. Kemarin kan kayak KPK itu. KPK tangkap OTT itu loh. Berat ini ya. Sekarang udah berubah hari ini. Karena khodam korinya itu namanya Munif. Sekarang udah 17 tahun lebih muda. Saya mempersiapkan ini lama sekali Pak. Saya renungkan, ini
mau bersama Jadi- Bapak satu frame, wah itu berat sekali itu. Padahal Pak Munib, Pak Kepala ini sudah kenal saya dulu di banyak kegiatan. Iya. Beliau masih di sana, menjauh di kayaknya. sana, masih di kepala KUA udah ketemu saya. Pak Munib belum ketemu tuh saya udah ketemu. Iya, betul. Atasannya apa? Sahabat lama maksudnya. Rasanya ya ini tetap kepala saya. Baik, memang menarik sekali kalau bicara tentang itu apa latar belakang munculnya apa Kidung Kembang Langit Kidung ya. Kembang Langit itu, sehingga sepertinya kok saya amati meskipun ini belum sampai pada titik kulminasinya, sepertinya ini Pak Kepala terhipnotis oleh lagu-lagu ini. Akhirnya kayaknya tahun-tahun ini kayaknya sudah kerembut-kerembut nih, bahasanya orang wetan itu kerembut-kerembut. Kerembut-kerembut itu tinggal nunggu mak bedunduk. Nah, bahasa Indonesia itu kalah dengan bahasa daerah. Itu mak betunduk bahasa Indonesia nggak ada itu ya. Ya, kerembut-kerembut aja enggak ada. Jadi sudah ada tanda-tanda nanti akan lahir lagi. Nah, akan lahir lagi yang bernada semacam itu. Enggak tahu itu nanti Pak Kepala harus cerita itu. Tapi sebelum itu ini ada hal yang menarik di luar itu. Ini kalau dari pandangan Bapak sendiri setelah masuk di Batang, kondisi Batang itu ya seperti ini. Ya keras-keras asik, asik-asik, tegang gitu. Kadang ya di sana sini ya kasus. Ya itu gimana Pak? Jadi kalau kita merasa tugas kita sebagai ASN maupun sebagai pengayom masyarakat, penuntun masyarakat, semuanya anggap itu tantangan, bukan beban. Menurut saya enak-enak saja ketika kita nikmati, kayak kemarin ya katanya jamaah haji Mas Yayim kan baru ini masakannya enak Pak, sebetulnya nggak pernah jamaah haji yang kemarin baru pulang itu. Tapi sayangnya sambal terasi singkoyong Batang kok ora ono Pak. Ini kan jadi akhirnya yang nggak bisa menikmati karena nggak menerima apa adanya. Coba nikmati kira-kira, meskipun ya memang butuh belajar ya. Menikmati keadaan terus tidak merasa itu beban, itu memang butuh mindset yang agak lama merubahnya ke arah situ. Jadi alhamdulillah begitu Kidung Kembang Langit launching dengan spektakuler di bawah IO Munif. IO itu sangat keren. IO-nya itu orang kita sendiri kan, penyuluh, kalau seluruh ASN lah itu luar biasa. Dan kualitas acara menurut saya nggak kalah dengan IO yang beneran itu. Jadi diawali sambutan yang luar biasa dari sahabat-sahabat internal di Kementerian Agama. Ini yang bikin saya kemudian semangat lagi Pak. Mas Zayim, ketika satu punya karya kemudian nggak ada sambutan, kira-kira ya mayoritas orang akan boso Tegal lagi peh apa ya? Ya don gitu loh, nggak semangat lagi. Nek peh ki kan ning kene jenenge ikan. Oh, kasih dinasti arahin merono terus. Kemudian sambutan lagi dari Bu PJ beserta jajaran Forkompimda yang luar biasa saat itu. Belum lagi launching udah dengar kapan Pak Farhan launchingnya. Wah ini pada dengar, ini udah sambutannya luar biasa. Saya ucapkan terima kasih stakeholder internal keluarga Kementerian Agama secara semuanya saja, di samping eksternalnya Forkompimda terutama Bu PJ. Supportnya nggak cuma ngomong Mas Zayim, ya uangnya keluar. Karena saat itu kan untuk bikin video klip udah habis kita, dan nggak ada Bu PJ. Butuh berapa? Oh langsung disumbang uang pribadi beliau, alhamdulillah itu. Terus tadi yang asik-asik tegang masih ada kaitannya sesungguhnya lagu yang akan kita launching sebentar lagi, mudah-mudahan ya dari tegang itu, dari tegang kemudian menikmati, mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian setelah syukur
kita mencoba mengajak umat atau masyarakat Kabupaten Batang tidak hanya stagnan di garis atau zona nyaman. Ya. Ya, mari coba-coba sekali-kali lah naiklah ke Bawang. Di situ ternyata ada jalan tol Kahyangan. Ya. Panorama yang luar biasa. Luar biasa. Tidak semua kabupaten punya itu. Kemudian karena kita juga misi dakwahnya mesti ada, tol Kahyangan itu ibarat tobakoh atau tingkat derajat keimanan, keberagamaan kita mestilah meningkat sampai menuju tingkat hakikat, kira-kira gitu. Kerennya seperti itu. Keren tuh. Iya. Hakikat, Pak. Ngeri Hakikat. enggak? Saya syariat aja belum selesai. Paham nggak? Ya paham banget. Ya, paham banget. Masa orang Magelang nggak Ya, paham? suara gayanya ngono lah. Sampai hakikat ini luar biasa. Ini nanti yang menikmati itu sampai malaikat berarti nanti. Iya. Sudah sampai ke hakikat itu masalahnya. Lah terus anu Pak, kira-kira kalau ini tantangan yang terberatnya apa ini yang nanti yang ke depan untuk lagu yang kedua ini untuk Ya memang itu lagu bukan tanpa alasan kita hadirkan, karena secara umum generasi Z itu kita tahu IQ-nya di atas kita. Udahlah, kita akui tidak akui, anak-anak Ya. kita itu lebih cerdas secara cerdas sekali. iya kan, IQ itu kan intelijensianya lebih tinggi, tapi mental itu yang perlu kita waspadai, karena beberapa kejadian itu kan berita-berita itu pinter mahasiswa di perguruan tinggi yang sangat terkenal di Indonesia masih saling membunuh, ada juga yang bunuh diri. Ya. Ini kan anak-anak pinter semua Mas itu. Nah, hadirnya lagu ini kira-kira untuk mempertebal mental anak-anak generasi Z itu. Jadi dunia dengan segala prestasinya itu nggak ada apa-apanya kalau tidak diikuti prestasi ukhrawi. Ketika iman tidak sebanding kemajuannya dengan IQ kira-kira gitu, ya kejadiannya seperti itu. Tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Ya. Itu. Wah, dalam sekali ini. Ya, enggak dalam biasa aja. Dalam itu dalam sekali Pak. Dalam sekali. Belum dalam ini. Permukaannya aja belum kelihatan. Jangan-jangan yang belum kelihatan anunya itu untuk menyiapkan ubur rampenya itu Pak. ini juga betul Mas Ayam, ternyata di samping humas bisa membaca psikologi kita ya. Nah, itu sekali lagi alhamdulillah ini kita sudah punya studio recording sendiri dengan operator yang baru beberapa hari sekolah, Mas Agus Resi. Ya, CS, tapi saya anggap ini luar biasa. Murid luar biasa. Jadi alhamdulillah beliau bisa menerima ilmu yang dalam tanda kutip baru gitu ya. Tapi sangat bisa baru ini. Pak, tapi bisa menerapkannya. Masih dipandu sama masternya dari Jakarta. Insya Allah hasilnya nggak kalah lah dengan yang lain. Ya, Tangan dong. dulu. Penonton kita di sini ada 3.000 yang 3.515. ya, baik, itu tadi masih menyangkut tentang kreativitas Bapak dalam seni, tetapi kemudian dibungkus dengan sedikit agama tadi ya, masuk di dalam segmen tadi. Kalau di program lain Pak Nyun Sewu, kalau di program lain yang lagi ini Menonjol itu ya kira-kira ya. baik haji, KUA dan madrasah itu bagaimana Pak? Jadi core atau ikon dari kementerian kita, Kementerian Agama, tetap moderasi beragama. Jadi bagaimana kita moderat dalam beragama, seluruh agama, nggak cuma satu agama saja. Makanya tanggal 1 Juni kemarin kami beserta pejabat-pejabat yang ada di lingkungan Kemenak, 1 Juni pas hari lahir Pancasila, setelah kita upacara itu
seolah mendapatkan ilham 150 meter lahan milik Kementerian Agama yang di belakang rumah dinas itu ya. kan sudah dapat peringatan nih dari Kemenkyu, kalau sampai akhir tahun ini nggak digarap ya terpaksa akan diambil alih oleh Kemenkyu pemanfaatannya. Maka tanggal 1 Juni kemarin 2024 kita sepakat untuk dibikin taman moderasi beragama. Dan itu di lokasinya luar biasa strategis di jantung kota, agak masuk gang ya. Nah kebetulan lagi gangnya itu Gang Dahlia. Jadi masyarakat sekitar situ, Pak Kemenak mbok dikasih nama Taman Dahlia aja sih. Taman Dahlia. Oke. Kembang Dahlia. Awalnya Taman Dahlia, terus ya saya terimalah Bu RT itu. Oh berarti melibatkan masyarakat di sini. Masyarakat situ karena biar merasa turut memiliki itu, jadi karena memang taman ini untuk seluruh agama yang punya aktivitas di situ. Namanya juga Taman Moderasi Kembang Dahlia. Kembangnya Kemenak Batang, dahlianya wadah lintas agama. Kira-kira gitu. Semua pakai anekdot semua ini. Alhamdulillah juga apa namanya? Itu kan depannya apa ya? Sampingnya Masjid Agung Mas Yim. Ya. Kita juga rembukan sama takmir. Ini kita mau bikin taman moderasi. Alhamdulillah kiai-kiai mendukung. Wah itu terima kasih, malah ini kayak fasumnya Masjid Agung ini Pak, kalau di sampingnya masjid ada taman. Nah, jadi kalau kami yang sesepuh ini mau medang ini bahasa Indonesianya apa itu? Ngopi ya iso gambar. Makan di alun-alun kan ya rodo riko kan? Riko ya. Ya ada susu juga. Jadi sesepuh bolehlah kalau pas pengen tongkrongan di Taman Moderasi itu. Di samping nanti Taman Moderasi itu Sohibul Bednya itu IPARI, Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia, terus FKUB. Pokoknya Sohibul Bednya itu. Tapi yang menggunakan siapapun boleh, asal memberitahu Kementerian Agama kira-kira gitu. Enggak, maksudnya gini Pak. Berarti konsep aslinya itu berarti gimana apa? Berarti seperti taman yang ada kafenya atau seperti apa sebenarnya konsep? Ya intinya taman apa namanya? Ya kayak podcast tapi di sana podcast atau kita talk show. Cuman tanpa alat-alat audio begini. Akhirnya artinya tempat diskusi apapun di sana. Jadi nggak ada konsep kafenya. Karena di situ kan sudah banyak ini kan pedagang. Nanti kalau kita malah nggak enak kan, malah jadi kayak pesaing. Yang memanfaatkan pedagang-pedagang kaki lima yang ada. Ketika kita bikin acara, ya udah pesannya di sekitar itu saja. Oh begitu. Di situ berarti hanya tempatnya, nuansa tempatnya. Tempat ngobrol, tempat diskusi, tempat pokoknya yang positif-positif. Oh iya. Berarti kalau di Batang itu Pak, Peranggo. Betul. Peranggo. Oh ya. Berarti Peranggo Moderasi Beragama. Gitu ya. Iya. Peranggo itu ranggon. Sama Peranggo. Iya, karena tamannya namanya Taman Dahlia Mas Yim. Saya berharap melalui podcast ini siapapun yang mendengarkan, wabil khusus keluarga Kementerian Agama, mohon bantuan atau sumbangan yang punya kembang dahlia disumbangkan di situ. Karena terus terang saja ini dananya dana gotong royong kira-kira gitu. Ya. Baik Pak Kepala. Nah, kemudian ini yang berbeda ini. Kalau soal haji kemarin gimana Pak? Pendapatnya gimana Pak? Yang haji kemarin ini? Alhamdulillah termasuk Batang itu yang paling minim yang meninggal dunia Mas Yim. Artinya kalau ya walaupun semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala kematian itu ya, tapi standar atau ukuran ketatnya pelolosan istitoah itu. Ya. Kemarin saya kepala dinas juga, wah selamat ini Pak. Alhamdulillah ya hanya satu ya, mudah-mudahan nggak ada penambahan. Ya.
kayaknya Sukses bagus. berarti. Sukses lah. Kita sukses berarti ya untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Betul, alhamdulillah. Kalau kita evaluasi memang tahun ini lumayan asik. Kalau dibandingkan tahun yang lalu. Tahun lalu itu alhamdulillah kita sudah asik di awal, tapi pas pemulangan ada kredit karena kebetulan di Pendopo kan satu suro itu ya. kebetulan saya tugas di sana itu, kemudian waduh di Pramuka lumayan kacau itu tahun yang lalu. Tapi sekarang luar biasa. Secara nasional juga alhamdulillah ini Bagus ya. mungkin terbagus mungkin ya. Itu testimoni dari semua jamaah yang kita wawancara tanpa setting maupun Ya. asli itu Asli. natural. Ya, kita sudah tayangkan juga banyak itu yang Ya itu yang langsung. membahasnya batang keren lah. Ya, Tak ada lawan. ya, masih banyak sebenarnya ini yang kita ulas, tapi sudah jatah untuk podcast itu sudah selesai, sudah Oh, gitu. lebih dari 5 menit. Karena 30 menit. Asik Jatah ternyata sama Mas ya. Agus itu 30 menit katanya. Ini nanti biar tidak melebihi nanti kapasiti gitu. Ya, Padahal Mas Zayim itu udah modelnya kayak propam loh, tapi ternyata masih tunduk sama Mas Agus. oh iya. Iya, Karena Pak. mereka berdua Iya. operator, yo sakarepmu arep ditambah sak jam tak pateni mesin. Iya gitu Pak. Betul. Iya. Saya itu dengan lektor dengan Agus itu Tunduk. sangat tunduk saya. Ya. Coba tanya Pak Kasih yang sudah lama melihat teman-teman saya ini. Ini teman-teman itu susah untuk mengikuti kegiatan dengan prosedural itu susah. Iya. Yang bisa nekuk itu bekerja sama dengan saya karena saya hanya ngintil. Tapi demi sukses ya saya harus Iya. seperti itu Pak. Baik, untuk terakhir Pak, statement, closing statement, bagaimana untuk pegawai kita, untuk masyarakat, Iya. monggo, Pak. Jadi semua karya kita bersama, jangan pernah bilang ini kalau Pak Farhan lah, ini saya nggak ada apa-apanya tanpa jenengan semua. Saya bilang tadi saya semangat karena jenengan dukungnya juga dengan sepenuh hati, makanya lahir lagu yang kedua ini ya. Jadi pesan saya, fasilitas yang kita punya mohon dimanfaatkan sebaik-baiknya. Oke. Nah, ini bukan berarti tak formal ono pengurus dan seterusnya. Ini demi kayak Mas Zayim udah ngasih jadwal ke kita. Jadi kan ketika ada orang pengen podcast, delok jadwalnya sih kan sudah diatur sama Mas Zayim. Nanti urusan rekaman Pak Munif lah yang ngatur. Hari ini mungkin rekaman belum berduyun-duyun, tapi kedepannya ketika kita kasih tahu mereka kita punya studio rekaman, podcast, termasuk di Pramuka kemarin saya tawarkan silahkan Ya. kalau mau fasilitas podcast di Boleh. sini dipinjam nggak masalah. Atau siapapun lah, nggak cuma Pramuka, demi kemajuan Demi Batang. kemajuan Batang. Iya. Ya. Baik, sepertinya sudah selesai, sudah Barangkali Pak Munif pada closing statement. penontonnya 3.000, jadi kalau saya minta aplaus nanti akan tidak terdengar. Demikianlah pertemuan kita di kesempatan yang paling perdana dari podcast Kembang Teh, Kemenak Batang. Kemenak Berceloteh. Batang Berceloteh. Oke. Mohon maaf atas salah-salah kata saya. Kira bisa dimaafkan karena ini baru perdana. Mungkin kita akan nanti perbaharui Evaluasi. lagi. Terima kasih Bapak. Sama-sama Mas Iya, Zayim. ini bapak saya tapi juga teman karena mau Siap. bercanda. Celoteh. Baik, terima kasih. Mohon maaf. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kembang Teh. Wes dikat karo Agus. Oh, wes.